Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Febri Yulia Susanti. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Fisiologi Hewan, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rina Delvita MSI, di mana tugasnya yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu, di mana di sini mempunyai 2 pertanyaan. Sebelum itu, marilah kita membaca Bismillah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca selawat. Selanjutnya kita lanjutkan. Pertanyaan pertama yaitu proses pengeluaran zat di dalam darah. Proses pengeluaran zat itu terjadi di paru-paru. Zat ini oksigen yang ditarik dari udara lalu masuk ke darah, dan CO2 dikeluarkan dari darah itu melalui osmosis. Untuk oksigen itu yang masuk ke dalam darah, vena pulmonalis, itu diteruskan ke dalam serambi kiri lalu menuju ke aorta. Setelah di aorta itu diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, di sini terjadi pembakaran, reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Dari sisa oksidasi tersebut adalah CO2, dan zat darah ini masuk ke vena, lalu menuju serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan, selanjutnya diteruskan ke paru-paru. Ini darah ini dari vena tadi, dari paru-paru tadi itu masuk ke lapisan epitel, dan alveolis. Selanjutnya lapisan alveolis itu langsung ke bronchiolus. Selanjutnya setelah itu ke bronkus, selanjutnya ke faring, selanjutnya ke hidung. Itulah langkahnya, proses pengeluarannya. Pertanyaan pertama yaitu proses pengeluaran zat di dalam tubuh, di mana proses ini terjadi di paru-paru. Pertukaran zat antara oksigen yang ditarik dari udara lalu masuk ke darah. Selanjutnya, dan CO2 itu dikeluarkan dari darah itu melalui osmosis. Untuk oksigen itu masuk ke dalam vena pulmonalis, lanjutkan masuk ke serambi kiri yang ada di jantung, kemudian dioper ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh, di mana ini terjadi proses oksidasi, di mana oksidasi itu merupakan reaksi pembakaran. Lalu sisa dari reaksi pembakaran tersebut berupa CO2 atau karbon dioksida. Ini masih berupa di dalam darah. Soalnya dari vena itu masuk ke dalam serambi kanan, lalu ke bilik kanan, selanjutnya lalu diteruskan ke paru-paru. Lalu proses pengeluaran ini menembus lapisan epitel dan alveoli. Nah, ini sudah terjadi pertukaran sudah terosmosis karbon dioksida dan darahnya, dan selanjutnya karbon dioksida itu diteruskan ke bronchioli, selanjutnya ke trakea, langsung ke hidung dan dikeluarkan melalui hidung. Proses pengeluaran CO2 ini itu pengeluaran metabolisme sebagiannya, sedangkan proses pengeluaran zat sisa lainnya itu dikeluarkan melalui turgo ureginetalis dan kulit. Untuk Asmaul Husna pada
Adapun Asmaul Husna pada proses pengeluaran zat sisa di dalam darah, proses pertukaran gas itu kita bisa melihat dari Asmaul Husna Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara, di mana dalam proses pemeliharaannya Allah tidak mengambil udara seutuhnya dari luar. Allah menyaring mana yang pantas digunakan oleh tubuh dan mana yang tidak. Yang pantas yaitu oksigen, soalnya karbon dioksida itu tidak berguna atau bisa merusak dari tubuh apabila Allah tidak mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Lalu apa yang terjadi pada tubuh kita? Soalnya Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman. Allah menyayangi umatnya. Seberapa besar oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita, begitu banyak Allah berikan oksigen. Allah tidak membatasi penggunaan oksigen tersebut kepada kita. Dan Allah itu Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Allah memberikan sistem metabolisme itu sesuai dengan tingkat dari makhluknya, dimana Allah menciptakan begitu kompleks sekali sesuai dengan kegunaannya. Jika Allah meletakkan atau proses pengeluaran itu di luar, apa yang terjadi? Mungkin oksigen, apabila Allah itu meletakkan sistem, misalkan paru-paru kita itu terletaknya di luar gitu, apa yang terlihat? Mungkin tiap sebentar udara itu atau kotoran itu langsung ke paru-paru kita. Itulah penjelasan dari Asmaul Husna dari proses pengeluaran zat di dalam darah. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu proses pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah ini merupakan proses dari homeostasis, di mana homeostasis itu supaya tubuh dalam keadaan stabil dan keseimbang, di mana setelah tubuh kita terkena luka, maka trombosit akan bereaksi membentuk sumbatan supaya darah tidak keluar banyak. Selanjutnya terjadi gumpalan darah. Selanjutnya setelah terjadi cukup gumpalan tersebut, maka protein akan menghambat terjadinya gumpalan supaya tidak berlanjut gumpalannya. Setelah sembuh, maka sumbatan itu akan lebur atau akan hilang. Selanjutnya hilaian fibril itu akan hilang. Selanjutnya trombosit akan diambil oleh tubuh. Selanjutnya sudah sembuh bekas luka tersebut. Untuk Asmaul Husna adapun Asmaul Husna tentang terjadinya homeostasis, proses pembekuan darah tersebut, maka kita bisa melihat bahwa Asmaul Husnanya yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih. Allah memberikan begitu kompleks macam yang berguna bagi tubuh kita seperti homeostasis tersebut. Jadi kalau misalkan tangan kita itu luka, maka jika kita tidak kasih obat, maka itu akan bisa sembuh sendiri karena tubuh kita itu mempunyai trombosit. Itulah penjelasan tentang proses pembekuan darah dan pertukaran zat di dalam tubuh dan Asmaul Husnanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Terima kasih.